Selanjutnya kita akan membahas tentang tendensi sentral data yang berdistribusi frekuensi. Artinya data tersebut sudah dibuat distribusi frekuensinya, sudah dibuat interval datanya. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Bagaimana cara menghitung modusnya? Bagaimana cara menghitung mediannya? Nah, sekali lagi tadi kita sudah membahas tentang tendensi sentral dari data yang asli. Artinya data tersebut belum disajikan dalam bentuk interval data. Kenapa? Karena data-data yang tadi itu sangat sedikit ya. Hanya 10, 9, 8 gitu. Datanya sedikit sehingga tidak disajikan dalam distribusi frekuensi yang memiliki interval data. Nah, bagaimana menghitung tendensi sentral pada data yang disajikan dalam distribusi frekuensi yang memiliki interval data atau interval skor? Seperti di sini ya, 21 sampai 30 frekuensinya ada 2, 91 sampai 100 frekuensinya ada 6. Nah, jika data sudah disajikan dalam distribusi frekuensi dengan interval skor seperti ini, bagaimana cara menghitung tendensi sentralnya? Baik, kita mulai dengan menghitung min. Untuk menghitung min dari data berdistribusi frekuensi yang memiliki interval, maka terlebih dahulu data tersebut harus disusun menjadi tabel sehingga perhitungan akan menjadi lebih mudah. Rumus yang digunakan adalah min sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, di mana keterangannya adalah min adalah rata-rata, Fi adalah jumlah data atau sampel, atau frekuensi data atau sampel. Jadi frekuensi data gitu ya. Xi adalah nilai tengah atau nilai tengah dari suatu kelas interval. Kemudian Fi kali Xi adalah produk perkalian antara Fi dengan Xi. Nah, tanda kelas Xi diperoleh dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dikurangi batas bawah dikurangi 2. Itu untuk mencari nilai tengah kelas interval. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dilakukan penelitian kemampuan manajerial 100 kepala sekolah di Kabupaten Ciamis. Nah, setelah instrumen penelitian dibagikan, diperoleh data sebagai berikut. Datanya ada pada tabel di samping kanan. Hitunglah rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk menghitung data yang sudah disajikan dalam distribusi frekuensi yang memiliki kelas interval, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, buatlah tabel seperti tabel di samping ini. Berarti ada tabel Xi-nya, ada kolom Xi-nya, ada kolom Fi kali Xi. Selanjutnya, jumlahkan semua frekuensi data atau menjadi sigma Fi. Di sini ada frekuensi datanya dari 2, 6, 18, 30, 20, 10, 8, 6 dijumlahkan, ternyata jumlahnya adalah 100. Jadi data yang diperoleh yaitu ada 100 data. Kemudian langkah selanjutnya adalah cari nilai Xi dengan rumus Xi sama dengan batas bawah ditambah batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Jadi yang harus didahulukan adalah batas atas dikurangi batas bawah, kemudian baru dibagi 2. Sebagai ilustrasi di sini, misalnya data yang pertama, skor intervalnya adalah 21. Interval skornya adalah 21 sampai 30.
batas bawahnya adalah 21, batas atasnya adalah 30. Maka untuk mencari XI dari data yang pertama ini berarti 30 dikurangi 21 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 ini dibagi 2, hasilnya adalah 4,5. Kemudian barulah 4,5 ini tambahkan dengan batas bawah. Batas bawah yaitu 21. 21 ditambah 4,5 hasilnya adalah 25,5. Maka nanti nilai XI untuk skor interval yang pertama 21 sampai 30 adalah 25,5. Jadi nilai tengahnya dari skor interval 21 sampai 30 adalah 25,5. Nanti lebih jelasnya di depan. Kemudian selanjutnya kalikan XI dengan FI dalam setiap interval. Jadi tadi kan dicontohkan baru data yang pertama 21 sampai 30. Data yang kedua 31 sampai 40 juga dihitung XI-nya, 41 sampai 50 dihitung XI-nya, sampai data yang terakhir 91 sampai 100 dihitung XI-nya. Setelah semua XI-nya diketahui, kalikan FI atau frekuensi dengan XI. Hasilnya simpan di kolom yang sudah disediakan, sebagaimana ini ya, dikasih tanda warna merah. Kemudian jumlahkan semua hasil kali XI dengan FI. Posisinya ada di bawah, itu sigma FI kali XI berapa. Nah, jika sudah diketahui nilai sigma FI-nya, kemudian sigma FI kali XI-nya sudah diketahui, tinggal masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Setelah itu akan diketahui berapa min dari data tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini dari FI, kemudian dihitung XI-nya. Untuk interval skor yang pertama XI-nya 25,5, interval skor yang kedua 35,5, sampai yang terakhir 95,5. Kemudian kalikan FI dengan XI, kolom kedua dengan kolom ketiga. Hasilnya simpan pada kolom yang keempat. Dari sini 2 kali 25,5 diperoleh 51, 6 kali 35,5 diperoleh 21,3. Yang terakhir 6 kali 95,5 diperoleh 573. Kemudian jumlahkan dari atas ke bawah, dari mulai 51, 213, 819, 1665, 1310, dan seterusnya sampai ke bawah. Hasilnya adalah 6070. Nah, sekarang sudah diketahui sigma FI-nya, sigma FI kali XI-nya sudah diketahui, tinggal masukkan ke dalam rumus. Hasilnya adalah 60,7. Jadi rata-rata data ini adalah 60,7. Yang kedua, median atau nilai tengah untuk data yang berdistribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ditampilkan rumus untuk menghitung median atau nilai tengah. Di sini ada B ditambah P dalam kurung setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, apa ini notasi-notasi ini? Yang pertama, median itu nilai tengah data yang berkelompok atau berdistribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, B itu adalah batas bawah di mana median berada. Untuk menentukan di mana median berada akan kita bahas nanti pada contoh ya. Nah,
pada tabel di samping mana yang disebut dengan batas bawah, yaitu angka 51. Nanti dikurangi 0,5 karena dari 50 ke 51 di situ ada selisih 1. Nanti juga akan dibahas pada contoh di depan. Yang jelas B itu adalah batas bawah di mana median berada. Kemudian yang selanjutnya N. N itu adalah banyaknya data. Kemudian yang selanjutnya P itu adalah panjang kelas interval. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas pada contoh di depan. Kemudian F, jumlah semua frekuensi sebelum median, sebelum kelas median. Kalau di sini saya sudah kasih tanda, yaitu yang berwarna kuning ini. Artinya di sini ada tiga frekuensi yang ada sebelum frekuensi kelas median, yaitu 2, 6, dan 18. Nanti dijumlahkan, nilainya menjadi F. Selanjutnya frekuensi kelas median, yaitu di sini kan sudah ditentukan bahwa kelas mediannya adalah 51 sampai 60, maka frekuensi kelas mediannya adalah 30. Kemudian ini contoh ya. Dilakukan penelitian kemampuan manajerial 100 kepala sekolah di Kabupaten Ciamis. Setelah instrumen penelitian dibagikan, diperoleh data seperti pada tabel di samping. Hitunglah median dari data tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan setengah N. Kenapa harus ditentukan setengah N? Ini ya, setengah N. Kenapa harus ditentukan setengah N? Karena nilai tengah itu pasti berada di tengah-tengah atau setengah dari jumlah data. Jadi nilai tengah itu pasti ada pada setengah jumlah data. Oleh karena itu maka cari dulu setengah dari N. Kebetulan N-nya di sini adalah 100 ya. Berarti setengah dari N adalah 50. Jadi median terletak pada data ke-50. Median terletak pada data ke-50 dan 51 ya, karena ini genap. Nah, karena jumlah frekuensi data sampai interval keempat itu adalah 56 ya. Ini 2 ditambah 6 ditambah 18. Ini jumlahnya adalah 26. Belum sampai ke angka 50. Baru setelah ditambah frekuensi yang ini, sampailah pada angka 50. Berarti median berada pada interval yang keempat. Maka interval keempat ini disebut dengan kelas median, karena diperkirakan median ada pada interval antara 51 sampai 60 ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita mulai dengan menentukan setengah N. Di sini datanya ada 100, berarti setengah N adalah 50. Maka median akan berada pada data ke-50. Nah, setelah diketahui data ke-50, maka kita jumlahkan frekuensinya. Nah, setelah kita jumlahkan frekuensinya, ternyata median diperkirakan ada pada interval skor yang keempat, yaitu 51 sampai 60. Nah, dengan demikian maka interval keempat ini yaitu 51 sampai 60 merupakan kelas median. Nah, setelah diketahui kelas mediannya, langkah selanjutnya adalah menentukan batas bawah. Nah,
Tadi kan 51 sampai 60. Nah, maka batas bawahnya adalah 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa dikurangi 0,5? Ini adalah karena interval ketiga batas terakhirnya 50 ya. Interval ketiga batas terakhirnya 50. Kemudian interval keempat awalnya 51. Berarti dari 50 ke 51 di sini ada selisih 1. Nah, maka 1 ini dibagi 2, yaitu setengahnya untuk angka 50 dan setengahnya untuk angka 51. Maka 51 dikurangi setengah menjadi 50,5. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk garis seperti ini. Ini 50, kemudian ini 51. Nah, maka di sini ada jeda, pada arah ini ada jeda, maka di sini dikurangi setengah. Jadi 50,5 supaya tidak ada data yang tidak tercover gitu ya. Panjang kelas mediannya adalah 10. Berarti tinggal hitung saja dari 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Itu ada jumlahnya 10 panjang kelasnya. Kemudian frekuensi kelas mediannya ini, frekuensi kelas mediannya adalah 30. Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, berarti ini yang sudah diberi warna kuning, jumlahkan. Hasilnya adalah 26. Ini ya, hasilnya adalah 26. Jadi median adalah tinggal memasukkan nilai-nilai ini. B-nya 50,5, P-nya panjang kelasnya 10, kemudian N-nya 100, F-nya frekuensi mediannya 30, frekuensi sebelum mediannya 26, diperolehlah nilai median itu adalah 58,5. Nah, ini adalah median dari hasil perhitungan data yang berdistribusi frekuensi dengan kelas interval. Selanjutnya, yang ketiga adalah modus. Menghitung modus untuk data yang berdistribusi frekuensi yang memiliki kelas interval. Ini adalah rumus modus, yaitu B ditambah P dikali B1 dibagi B1 plus 2. Apa maksud notasi-notasi tersebut? B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Nah, perlu diperhatikan kalau tadi pada median menentukan kelas median itu adalah dengan mencari setengah. Tadi sudah ya. Nah, tadi di median itu dengan mencari setengah dari jumlah data dulu. Baru ditentukan kira-kira ada di mana setengah jumlah data itu, di interval keberapa ada jumlah data itu. Nah, kalau di modus, karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, maka untuk menentukan kelas modus itu adalah dengan melihat frekuensi yang paling banyak. Jadi, kelas modus itu adalah melihat frekuensinya. Mana nih di antara frekuensi ini yang paling banyak? Oh, ternyata ini 30. Berarti kelas modusnya adalah 51 sampai 60. Nah, setelah diketahui kelas modusnya, maka B batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Berarti 51, karena ini ada batas bawahnya, 60 batas atasnya. Selanjutnya,
panjang kelas interval ini sudah tinggal hitung aja dari 51 sampai 60, ini ada 10 kelas interval. Kemudian B1 adalah frekuensi pada kelas modus. Nah, frekuensi pada kelas modus itu adalah 30. Ini ya. Ini kelas modusnya kan 51 sampai 60, berarti frekuensinya adalah 30. Dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Jadi B1 itu adalah frekuensi pada kelas modus. Frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi pada kelas interval terdekat sebelumnya. Berarti kalau di sini adalah 18. Berarti B1 di sini adalah 30 dikurangi 18. Hasilnya adalah berapa? 12. Itu adalah B1. Kemudian B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti frekuensi kelas modus ya dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti kalau di sini adalah 30 gitu ya. Dikurangi frekuensi interval berikutnya adalah 20 gitu ya. Dikurangi 20, hasilnya adalah 10. Nah, jika sudah diketahui, tinggal hitung saja. Jadi B-nya adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P-nya panjang kelas interval, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Contoh ya. Dilakukan penelitian kemampuan manajerial 10 kepala sekolah di Kabupaten Ciamis. Setelah instrumen penelitian dibagikan, diperoleh data sebagai berikut. Hitung modus dari data tersebut. Nah, ini berdasarkan tabel, kelas modus adalah kelas keempat. Nah, kenapa kita menentukan bahwa kelas modus itu adalah kelas interval keempat? Kenapa kita menentukan bahwa ini adalah kelas modus? Karena dia memiliki frekuensi yang paling banyak, yaitu 30. Maka kelas modusnya adalah kelas keempat. Itu jawaban yang barusan disampaikan karena frekuensinya adalah sebesar 30. Nah, batas bawah kelas modus adalah 51 dikurangi 0,5, maka 50,5. Kemudian panjang intervalnya adalah 10. Tinggal hitung saja dari 51 sampai 60 ada berapa bilangan, itu adalah panjang interval. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 30 dikurangi 18 diperoleh nilainya adalah 12. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 30 dikurangi 20, maka diperoleh nilainya adalah 10. Selanjutnya tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Hasilnya adalah 55,95. Jadi modusnya adalah 55,95. Dari data yang ada ini, nilai yang paling sering muncul adalah 55,95. Nah, sampai pada sesi yang terakhir. Ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Soalnya dilakukan penelitian profesionalisme 67 guru MI di Kabupaten Ciamis.
Setelah instrumen penelitian dibagikan, diperoleh data sebagaimana dalam tabel distribusi frekuensi di samping. Maka silahkan hitung mean-nya, hitung mean, kemudian median, kemudian modus dari data tersebut. Langkah-langkahnya silahkan ikuti langkah-langkah di atas. Ingat ya, karena ini tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi yang memiliki interval skor. Nah, ingat, maka nanti cara penyelesaiannya ikuti dari slide yang distribusi frekuensi. Selamat bekerja, semoga kalian tidak menemukan hambatan dalam melaksanakan tugas statistika ini. Untuk tugasnya silahkan diketik atau ditulis tangan. Hasilnya silahkan kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar boleh. Nilainya akan menjadi nilai tugas mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.